Menjaga kesehatan tubuh itu sebenarnya tidaklah sulit, tergantung daripada kemauan kita, motivasi kita, serta kita konsistennya untuk menerapkan pola hidup sehat sehari-hari. Hai Sobat Opa, kembali di channel Dokter Opa. Nah, Opa berterima kasih ya kepada sobat semua di rumah yang telah setia menonton channel Dokter Opa. Semoga sobat semua di rumah diberikan kesehatan, kemurahan, rezeki, dan kelancaran dalam menjalankan aktivitas sehari-harinya. Sebagaimana yang kita ketahui, saat ini di berbagai belahan dunia manapun sedang masih dalam suasana pandemi COVID-19. Untuk itu, saya dan sobat semua di rumah tentu harus menjaga kesehatan tubuh ya, agar tetap fit dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Nah, berbagai upaya menjaga kesehatan tubuh sebaiknya kita lakukan setiap harinya ya sobat, sehingga kondisi kita senantiasa dalam keadaan prima dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Dengan kita menjaga kondisi badan kita prima, fit, sehat, tentunya kita akan terhindar dari berbagai macam penyakit. Sayangnya, masih banyak orang yang tidak memperdulikan kesehatan tubuhnya ya sobat. Bahkan beberapa orang melakukan pola hidup yang buruk yang berdampak negatif terhadap kesehatannya. Menjaga kesehatan tubuh itu sebenarnya tidaklah sulit, tergantung daripada kemauan kita, motivasi kita, serta kita konsistennya untuk menerapkan pola hidup sehat sehari-hari. Nah sobat, pada video kali ini Opa akan membahas tips menjaga kesehatan tubuh agar tubuh senantiasa dalam keadaan sehat dan bugar. Sebelum menonton video ini, jangan lupa like dan subscribe ya channel Dokter Opa, dan tonton ya sampai habis ya biar sobat Opa di rumah mengerti semua ya. Oke, kita lanjut saja ya. Nah, tips yang pertama adalah kita mengendalikan stres atau mengelola stres dengan baik. Maksudnya apa nih? Jadi kita sobat jangan suka emosi. Jadi kendalikan emosi dengan baik, jangan mudah marah. Karena hal ini sangat penting, karena akan membuat habis energi kita percuma begitu saja loh, kalau orang-orang yang suka emosi dan marah-marah tidak jelas. Jadilah orang yang mudah tersenyum, karena baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Dan stres yang dialami oleh seseorang itu bisa memicu terbentuknya radikal bebas. Nah, radikal bebas inilah yang bisa membuat atau berakibat timbulnya penyakit di tubuh kita. Oleh karena itu, untuk menjaga tubuh agar tetap sehat, kita harus bisa mengendalikan stres yang kita miliki. Jangan pernah menganggap remeh penyakit stres ini ya sobat. Stres yang tidak segera diatasi akan berubah menjadi depresi. Depresi merupakan tingkatan gangguan psikis yang lebih membahayakan dibandingkan dengan stres. Orang yang depresi bahkan bisa membahayakan keselamatan dirinya sendiri. Stres ini biasanya bisa timbul ya atau muncul di lingkungan kerja, tempat tinggal, keluarga, lingkungan sosial, atau bahkan di lingkungan pergaulan kita sehari-hari. Agar terhindar dari depresi, ada baiknya kita mengetahui bagaimana cara mengatasi stres yang efektif. Tips yang kedua adalah berpikiran positif atau positive thinking. Jadi dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Maksud dari kalimat ini adalah jika di dalam jiwa seseorang yang sehat, itu positive thinking ya, maka tubuhnya pun akan sehat. Nah, kondisi gangguan pada mental seperti stres dan depresi tadi telah terbukti mengganggu kesehatan tubuh seseorang. Untuk itu, teruslah berpikir positif dan memanage kondisi mental agar tidak mengalami stres yang berpotensi mengganggu kesehatan tubuh kita. Pikiran positif itu sangat penting bagi kehidupan dan kesehatan kita, karena jika kita sering berpikiran buruk, energi yang buruk akan menyelimuti tubuh dan memicu stres sehingga kita harus menghindarinya. Kita juga harus menjauh dari orang-orang yang sering atau suka berpikiran negatif. Sikap mental yang positif merupakan bagian penting dari hidup sehat. Ini tentu menjadikan kita tidak perlu untuk mendekati orang-orang yang berpikiran negatif yang akan meracuni pikiran kita dengan segala pemikiran yang dapat menyebabkan stres yang berdampak buruk pada kesehatan sobat di rumah. Tips yang ketiga adalah menjaga pola makan. Jadi sobat semua di rumah, kalau bisa ya, jangan kita pernah melewati jam sarapan, dan diaturlah pola makan kita sehari-hari. Orang yang tidak bisa menjaga pola makannya, dia akan mudah sekali terkena penyakit MAH.
Gejala penyakit mah pertama yang akan dirasakan orang yang tidak memiliki pola makan yang teratur adalah perut terasa melilit dan sering terkena sakit perut. Untuk menghindari hal yang seperti ini, tentunya sobat semua di rumah harus menjaga pola makan dengan baik. Nah, tips yang berikutnya yaitu kita mengkonsumsi makanan gizi dan seimbang. Ini sudah tertuang ya dalam 4 sehat 5 sempurna. Mungkin sobat semua pernah lah baca tentang 4 sehat 5 sempurna itu apa. Jadi semua kecukupan nutrisi kita cukupi sehari-hari dari protein, karbohidrat, lemak, vitamin, mineral, dan itu gunanya adalah untuk agar terpenuhinya kebutuhan kita akan nutrisi sehari-hari yang berdampak pada tubuh kita menjadi lebih sehat dan bugar. Dan itu berdampak nanti ya bagi kesehatan tubuh kita tentunya ya sobat. Tips yang berikutnya adalah hindari makanan yang berlebihan atau makan yang sedikit. Jadi seperti yang Opa jelaskan tadi ya, kita harus seimbang. Jadi makan tuh kita tidak boleh berlebihan, atau makan tuh kita juga tidak boleh sedikit. Karena kalau kita makan berlebihan pun dampak buruknya kita dapat membuat kita kegemukan atau obesitas yang dapat memicu berbagai macam penyakit seperti serangan jantung dan penyakit stroke. Sedangkan makan terlalu sedikit itu juga tidak baik loh, karena berisiko berkurangnya asupan gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Jadi makanlah ya sesuai dengan kebutuhan, sehingga berat badan ideal pun akan menjadi milik kita. Kemudian tips yang berikutnya adalah hindari makanan sampah atau namanya junk food ya. Nah sobat, makanan sampah ini disebut juga junk food. Junk food merupakan makanan sampah sebab di dalam makanan itu tidak ada nutrisinya sama sekali. Justru makanan itu merupakan sumber penyakit untuk tubuh kita ya. Kenapa junk food atau makanan sampah itu justru tidak baik ya bagi tubuh? Karena junk food itu sendiri mengandung asam lemak jenuh yang tentunya merupakan sumber penyakit terutama seperti jantung koroner. Agar tubuh tidak mudah sakit, tentunya kita harus menghindari makanan junk food tersebut. Tips berikutnya adalah konsumsi makanan berserat. Nah sobat semua di rumah, makanan berserat ini contohnya sayur dan buah. Jadi memang sudah dipercaya dan terbukti sangat berperan dalam menjaga kesehatan tubuh. Kita memerlukan makanan yang berserat untuk menjaga tubuh kita tetap sehat dan bugar. Makanan yang berserat itu sendiri ya berfungsi untuk menghindarkan dari sembelit dan juga menyehatkan organ pencernaan. Makanan tinggi serat juga berguna untuk mengeluarkan racun yang menempel di usus, terutama usus besar loh sobat. Jika usus besar memiliki banyak racun, maka resiko untuk terkena kanker usus cenderung lebih besar. Salah satu sumber makanan yang kaya serat dan memiliki manfaat luar biasa bagi tubuh diantaranya adalah brokoli, apel, wortel, dan kacang-kacangan. Jadi sobat di rumah ya, jangan lupa ya, senantiasa setiap hari itu adalah serat yang dikonsumsi agar organ pencernaan kita itu baik, terjaga, sehingga kita lancar ya, tidak mengalami sembelit loh sobat. Tips berikutnya apa? Ya benar, cukupi kebutuhan cairan tubuh. Nah, sebagian besar dari kita tidak sadar ya, bahwa sebenarnya kita sering kali kurang cukup minum air setiap hari. Ini tentu tidak baik ya sobat, sebab seperti kita ketahui air sangat penting bagi tubuh kita. Ini karena ketika kita kehilangan air setiap hari melalui urin, keringat, buang air besar, sehingga kita perlu mengisi asupan air kembali untuk tubuh kita. Kira-kira berapa liter nih kita butuh air? Itu berdasarkan penelitian dan mungkin bacaan-bacaan sobat selama ini ya, itu sekitar 2 liter atau 6-8 gelas sehari kita mengkonsumsi air putih. Jadi ingat ya sobat ya, jangan lupakan konsumsi air putih, karena itu untuk tubuh kita membutuhkan cairan pengganti. Karena kita kan setiap hari beraktivitas, mungkin ada aktivitas fisik sobat di rumah yang banyak, yang memiliki mobilitas tinggi, tentunya yang memiliki mobilitas tinggi tadi ya, tentunya harus membutuhkan daripada asupan cairan yang cukup juga. Nah, tips berikutnya adalah cukupi kebutuhan tubuh akan vitamin. Biasanya itu vitamin D dan vitamin C ya sobat semua ya. Nah, vitamin D itu sendiri berperan untuk menstimulus sel imun untuk menghalau virus dan bakteri, menguatkan tulang, serta membantu mencegah berbagai penyakit seperti jantung, diabetes, kanker, serta mengurangi resiko penurunan daya ingat. Sumber vitamin D itu sendiri bisa bersumber dari sinar matahari, telur, ikan, susu, dan keju. Jika tubuh kekurangan vitamin D, maka tubuh akan mudah terkena kuman dan virus.
Vitamin D ini ya pada dasarnya digunakan sebagai penstimulus antibodi agar zat antibodi itu mampu menghasilkan sistem imun yang bisa digunakan untuk melawan kuman, virus, dan bakteri yang ada di dalam tubuh ya sobat. Tidak hanya vitamin D saja yang kita butuhkan ya sobat, tetapi vitamin C pun sangat dibutuhkan oleh tubuh. Vitamin C digunakan tubuh untuk menstabilkan sistem imun. Karena sistem imun yang stabil akan membuat daya tahan tubuh semakin bagus sehingga tubuh tidak mudah terserang penyakit. Jika perlu, konsumsilah suplemen ya sobat. Bagi kita yang memiliki mobilitas sangat tinggi dan memiliki kesibukan yang tinggi di luar rumah ya sobat, tidak salahnya jika kita mengkonsumsi suplemen penambah tenaga untuk menjaga energi yang ada di dalam tubuh, dan suplemen ini pun berguna untuk menjaga kita daripada kelelahan. Jika kita kelelahan, sistem imun ini akan menurun, dan ketika menurun, masuklah penyakit yang disebabkan oleh kuman ataupun virus. Nah, tidak mengherankan ya sobat, orang yang jam kerjanya padat sering terkena flu, batuk, sakit kepala. Oleh karena itu sobat, ingat ya, konsumsi vitamin D dan C. Kemudian tips berikutnya adalah kita menjaga kebersihan diri kita sendiri serta lingkungan tempat kita tinggal. Jadi ya sobat ya, ini sebenarnya budaya protokol kesehatan juga ya sobat di masa pandemi. Jadi sobat semua, salah satu upaya kita selain menjaga diri kita, lingkungan kita, keluarga kita, ya kita tentunya mematuhi protokol kesehatan. Nah di sini juga tentunya Opa ingatkan ya, salah satu tips menjaga kesehatan ini ya tentunya dengan kita menjaga kesehatan atau kebersihan diri kita sendiri. Yaitu seperti apa? Kita rajin mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Ingat ya sobat, jika kita mau makan, atau kita setelah bersin, atau kita setelah melakukan aktivitas, jangan lupa untuk mencuci tangan. Jika kita menyentuh wajah, atau kita mau makan, cucilah tangan dengan bersih dengan air sabun. Karena disitulah pentingnya kita menjaga diri kita agar kuman atau virus itu tidak mudah masuk ke dalam tubuh kita ya sobat. Tips terakhir dari Opa untuk sobat agar tubuh kita senantiasa dalam sehat dan bugar adalah jangan lupa untuk berolahraga secara teratur. Setidaknya ya sobat, setiap pagi usahakan nih untuk berolahraga secara teratur. 10-15 menit cukup ya. Kita yang ringan-ringan saja nih, misalnya jogging, berlari, atau bersepeda ya sobat. Tentunya bagi kita yang tidak memiliki penyakit jantung, kita bisa berolahraga berat selama 30 menit dalam sehari. Dan untuk orang yang sudah mengalami masalah jantung, untuk menjaga kesehatan tubuh agar tetap fit, bisa melakukan olahraga ringan ya, ringan saja nih selama 15 menit dan sesuai kemampuan untuk menjaga tubuhnya agar tidak mudah sakit. Oke sobat, demikianlah tips dari Opa untuk sobat semua di rumah bagaimana menjaga kesehatan tubuh agar tetap sehat dan bugar. Jangan lupa ya sobat untuk senantiasa menjaga protokol kesehatan di luar rumah ataupun di dalam rumah. Dan semoga sobat semua dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Sampai ketemu lagi ya di video Opa selanjutnya. Dah.